Apa yang bisa dilakukan oleh Muslimin Indonesia untuk Gaza? Sejak Maret 2025, Israel tanpa ampun menutup pintu bantuan kemanusiaan secara total di Gaza, bahkan memulai kembali operasi militer di Gaza. Israel menggunakan kelaparan massal sebagai senjata untuk mematikan warga Gaza secara sistematis. Blokade bantuan kemanusiaan ini dikecam oleh seluruh dunia dan bahkan disebut sebagai kejahatan perang oleh Muslim World League dan dinyatakan melanggar hukum internasional oleh para ahli PBB karena menggunakan kelaparan sebagai senjata. Tanggal 27 dan 28 Mei 2025, terjadi tragedi di pusat distribusi bantuan kemanusiaan yang dikelola oleh Gaza Humanitarian Foundation atau GHF. Warga Gaza yang mengantri untuk mendapatkan makanan ditembaki oleh tentara Israel. Setidaknya 10 orang tewas, 62 lainnya terluka dalam waktu 48 jam. Ternyata pimpinan GHF adalah seorang evangelikal pro-Israel dan Amerika Serikat. Diangkat awal Juni lalu dan merupakan pendukung kuat Trump dan Netanyahu. GHF yang dibuat sejak Februari 2025 dikembangkan untuk mencegah penyaluran bantuan kemanusiaan melalui jaringan Mujahidin Gaza. 1 Juni 2025, kapal Madeleine yang berisikan 12 aktivis kemanusiaan yang tergabung dalam Freedom Flotilla Coalition dari berbagai dunia termasuk Greta Thunberg dan Rima Hassan berangkat dari Catania, Sisilia membawa bantuan kemanusiaan. Upaya ini dilakukan untuk menembus blokade Israel di Gaza. Pada tanggal 9 Juni 2025, pasukan Komando Angkatan Laut Israel dari unit Shayatet 13 menahan dan menyita kapal Madeleine di perairan internasional sekitar 185 km dari Gaza. Kapal dibawa ke pelabuhan Ashdod dan 12 aktivis ditahan untuk pemeriksaan, sebagian langsung dideportasi. Kapal Madeleine merupakan tekanan simbolis terhadap blokade yang dilakukan Israel kepada Gaza melalui jalur laut. Kapal Madeleine memberikan tekanan secara diplomatik, hukum, dan opini publik kepada Israel. Tanggal 10 sampai dengan 12 Juni 2025, ribuan aktivis dari sekitar 50 negara, termasuk rombongan dari Tunisia atau Sumut Konvoy, memulai pawai darat atau Long March dari Kairo menuju perbatasan Rafah, melintasi Sinai dan menekan agar akses kemanusiaan ke Gaza dibuka. Aksi Global March ini merupakan tekanan moral dan diplomatik terhadap Israel untuk membuka blokade sekaligus menyampaikan solidaritas terhadap Gaza. Otoritas Mesir menetapkan bahwa peserta mesti memiliki izin resmi. Akibatnya, lebih dari 200 aktivis ditahan, sekitar 500 deportasi terjadi dengan laporan adanya kekerasan saat penahanan. Pada tanggal 12 Juni 2025, film Hayya 3 Gaza tayang di bioskop di seluruh Indonesia. Film ini memadukan kualitas produksi tinggi, distribusi nasional di bioskop dengan misi donasi besar bagi Gaza. Film Hayya 3 Gaza merupakan bentuk kampanye kemanusiaan terbesar dalam industri perfilman Indonesia untuk mendukung Palestina. Lalu kembali ke pertanyaan awal. Apa yang bisa kita lakukan untuk Gaza? Persaudaraan Cinta Al-Aqsa saat ini memiliki program prioritas membuat sumur air bersih di Gaza. Berdasarkan laporan Human Rights Watch, 84% sistem air dan sanitasi di Gaza sudah rusak dan tidak berfungsi. Akibatnya, air yang tersedia hanya 3 sampai dengan 7 liter per orang per hari, jauh di bawah standar minimum WHO sebesar 15 liter per hari. Bahkan di beberapa kamp pengungsian, air bersih hanya tersedia 2 sampai 3 liter per orang per hari. Sanitasi menjadi buruk, penyakit menular seperti diare, hepatitis, infeksi kulit, bahkan polio pada anak-anak semakin meningkat. Memang terlaknat Israel menjadikan krisis makanan dan krisis air sebagai senjata untuk menghabisi warga Gaza. Oleh karena itu, Yayasan Persaudaraan Cinta Al-Aqsa mengajak Muslimin Indonesia untuk patungan membangun sumur di Gaza. Saat ini sedang proses penggalian sumur kedua dan sumur ketiga alhamdulillah sudah ditugaskan penggaliannya. Mari bersama membuat sumur keempat untuk saudara-saudara kita di Gaza. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia
79002000913 atas nama Persaudaraan Cinta Al-Aqsa. Konfirmasikan donasi Anda melalui nomor WhatsApp 0812 6060 2129.